itu lumayan mungkin sudah lebih detail ya daripada sifat yang lain. Nah, jadi sifat optik dan nanti kita tambah dengan sifat elektronik ya, sifat elektronik. Itu mungkin yang perlu kita pahami ya nanti ya. Antara dua sifat itu yang barangkali sudah dipelajari lebih rinci ya. Yang lain masih peluang untuk mengembangkan masih banyak, terutama kalau riset di bidang nanomaterial ini seperti sifat magnetik juga belum begitu di explore ya. Sifat magnetik, kemudian mungkin yang lain selain magnetik apa ya? Optik sudah, ini yang mungkin sedikit ya, kemudian elektrik. Kalau optik dengan physical properties biasanya dekat ya. Ya, sifat optik yang paling banyak kita temukan kalau kita melihat jurnal-jurnal ilmiah atau paper ilmiah adalah bagaimana nanomaterial itu bisa menyerap energi gitu ya. Jadi seolah-olah seperti senyawa yang punya gugus kromofor gitu ya. Kalau dalam kimia organik kan Anda mengenal yang namanya gugus kromofor atau gugus yang memberikan warna. Tapi sebenarnya dalam nanomaterial itu gugus kromofornya itu tidak ada, tetapi berasal dari ini ya, free electron atau elektron bebas yang ada di dalam nanomaterial. Jadi kita bayangkan kalau kita punya partikel logam berukuran kecil gitu ya, maka di pusat partikel itu ada muatan positif. Terus di sekitar muatan positif itu ada elektron, atau nyebutnya adalah awan elektron ya, atau sea of electron. Jadi mungkin Anda sudah pernah mengenal yang namanya adalah ikatan logam ya. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom logam satu dengan yang lain, dan di antara partikel-partikel atom itu ada lautan elektron. Jadi seperti ini ya. Ini lautan-lautan elektron. Yang positif adalah inti atom ya. Inti atom kan buatan positif. Nah, kemudian kalau ini diberi medan elektromagnetik atau electric field, ya, medan elektromagnetik, maka dia akan mengalami polarisasi. Ini terpolar, elektronnya terpolar. Nah, ketika elektron itu terpolar, itu sebetulnya untuk polarisasi elektron itu perlu energi ya, atau menyerap energi. Sehingga koloid dari nanopartikel akan berwarna. Ya, koloid dari nanopartikel akan berwarna. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dia berwarna. Kalau di dalam gugus senyawa organik, itu kan Anda mengenal gugus kromofor seperti misalnya ikatan pi, kemudian ikatan non-bonding, kemudian ikatan misalnya yang ada ring bensennya itu termasuk gugus kromofor kan, ring bensen, non-bonding, pi, kemudian ya yang lain-lain itu adalah termasuk. Tapi kalau di sini itulah mengapa nanopartikel itu mempunyai sifat yang unik ya, yang unik. Jadi seolah-olah nanopartikel itu seperti molekul organik yang punya gugus kromofor gitu ya, tapi sebenarnya bukan. Itu berasal dari awan elektron yang menyerap radiasi elektromagnetik. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, mungkin gambarannya adalah yang kanan mungkin lebih jelas ya. Yang kanan adalah ini adalah yang warna hijau ini adalah partikel logam dengan ukuran nano tentu saja. Lalu kemudian Anda beri radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang ini. Ya, panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu kan terdapat satu puncak dan satu lembah ya. Itu seperti ini. Misalnya, katakanlah misalnya panjang gelombangnya 500 nano. Misalnya, atau 200 nano atau 300 nano. Nah, intinya ketika ukuran dari nanopartikel itu lebih pendek daripada panjang gelombang, saya ulangi ya, apabila ukuran nanopartikel itu lebih pendek daripada atau lebih kecil ya mungkin ya, lebih kecil dari panjang gelombang elektromagnetik, maka akan timbul sifat yaitu adalah sifat penyerapan energi yang kita kenal sebagai sifat dari plasmon. Ya, sifat dari plasmon.
Nah, plasmon sendiri dari kata plasma ya. Plasma itu adalah partikel bermuatan listrik dalam keadaan gas gitu ya, plasmon. Ya, kita bayangkan elektron itu seperti partikel bermuatan listrik yang berada pada keadaan gas, ya, pada keadaan gas. Ya, seolah karena dia bisa bergerak dengan bebas ya. Jadi elektron yang ada di permukaan nanopartikel itu atau elektron yang mengelilingi atom logam itu bisa bergerak bebas seperti gas saja, bergerak semaunya dia ya. Oleh sebab itu logam biasanya kan punya karakter dia sebagai pengantar elektron yang bagus ya, pengantar elektron yang bagus atau sebagai konduktor. Nah, ini prosesnya seperti ini, begitu kena radiasi elektromagnetik dia akan terpolar, muatan positif negatifnya tadi ya, ini akan terpolar. Nah, polarisasi itu ditandai dengan perubahan warna dari koloid. Ya, ya koloid. Oke, jadi ini definisi dari plasmon itu apa? Definisinya adalah plasmon adalah eksitasi koheren dari elektron bebas yang ada di dalam logam. Nah, kemudian energi elektron itu sesuai dengan persamaan Planck ya, E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ya, konstanta Planck, jadi E sama dengan H kali frekuensi ya, atau H kali nu. Kemudian sifat dari plasmon itu hanya dimiliki oleh nanomaterial ya atau nanopartikel yang merupakan logam. Jadi kalau Anda punya nanopartikel misalnya katakanlah lempung ya, clay nanopartikel ya dia tidak akan punya elektron bebas yang ini ya, yang free elektron yang seperti pada logam. Jadi sifat plasmon hanya dimiliki oleh nanopartikel yang berasal dari logam. Jadi contohnya misalnya nanopartikel dari emas, gold, dan silver ya. Itu punya serapan atau elektron menyerap pada daerah visible ya. Jadi elektron itu menyerap radiasi untuk membuat elektronnya itu mengalami eksitasi itu pada daerah visible. Berarti pasti berwarna kan, kalau daerah visible berarti berwarna. Nah, ini apabila cahaya monokromatik ya, white light, apabila cahaya monokromatik ditembakkan ke logam nanopartikel ukuran nano ya, atau metal nanopartikel, maka panjang gelombang yang sesuai dengan energi plasmon itu akan diserap. Ya, akan diserap oleh elektron tadi ya. Nah, kemudian jadi seolah-olah itu material memiliki warna ya, atau berwarna pada daerah visible. Ini seolah-olah. Spectral location, kemudian strength, number of plasmon resonance for given nanoparticle depend on the particle size. Nah, ini yang penting bagian terakhir ini ya, bahwa ternyata kekuatan, kemudian lokasi spektra maupun puncaknya ya, maksudnya spectral location itu puncak absorbansinya, kemudian kekuatan atau intensitasnya, dan jumlah plasmon resonan itu tergantung dari ukuran ya, ukuran nanopartikelnya dan bentuk. Ya, depend on particle shape and size. Jadi sekali lagi, warna dari koloid nanopartikel itu tergantung dari bentuknya. Bentuknya kan bisa bulat, segi 6, segi 3, penggalingnya mungkin segi 4, atau bentuk bola. Nah, sferis ya, bentuk bola. Dan juga ukuran. Ukurannya maksudnya di sini adalah order nanometernya itu berapa? Apakah 5 nanometer atau 50 nanometer atau 100 nanometer dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu warna dan bentuk warna dari atau lokasi ya, lokasi puncak. Kalau kita mungkin warna ya, kalau dalam spektroskopi kan warnanya paling, kalau visible kan warnanya. Kemudian kekuatannya atau intensitasnya, dan jumlah puncaknya itu number of plasmon resonance
itu akan tergantung pada tadi ya, ukuran dan bentuk nanopartikel. Jadi ukuran jelas ya, kecil, besar, atau besar sekali ya. Kalau bentuk, nah bentuk itu bisa macam-macam kan. Bentuk bisa seperti bola atau bentuk seperti segi 6 mungkin ya, seperti ring Bunsen itu. Kemudian segitiga, triangle, ya segitiga atau segi 4, atau kubus barangkali ya. Itu adalah bentuknya. Nah ini contohnya ya, kita lihat sekarang ini contohnya adalah, ya ini yang terkait dengan ukuran ini ya, ukuran. Ini adalah colloid nanopartikel AU ya. Jadi absorption spectra of gold yang bentuknya adalah bola ya. Sferis itu adalah bola. Ya kira-kira seperti bola, enggak persis seperti bola, enggak, tapi bulat lah bentuknya ya. Bentuknya bulat. Dengan kata lain adalah sferis ya. Jadi yang namanya bola itu apa namanya? Ya kira-kira punya jari-jari ya. Tapi kalau lempengan kan enggak punya. Ya, bola. Kemudian ukurannya kita lihat ya di sini dari 20 nanometer ya, 20 ke kanan sampai 80. Ini jadi kira-kira ini kan 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 ya. Jadi Anda bisa lihat nih. Jadi sekali lagi ini warna ini bukan karena absorbansi gugus kromofor bukan ya, tapi adalah merupakan free elektron yang ada pada logam yang menyerap energi radiasi. Oke, kemudian dia bergerak elektronnya. Ya, bergerak atau terpolarisasi sebenarnya. Jadi radiasinya itu dipakai untuk ini ya, polarisasi elektron. Jadi Anda lihat yang sebelah kiri itu adalah tanpa radiasi. Kemudian yang kanan adalah setelah diberi radiasi. Jadi Anda lihat elektronnya bergerak ke arah satu sisi ya. Terpolarisasi namanya. Ya, terpolarisasi. Nah, ternyata dari kiri ke kanan itu menyerap energi ya. Menyerap energi. Itu sebetulnya adalah absorbans. Jadi kita bisa lihat dari ini adalah ukurannya. Sekali lagi, bentuknya sama ya. Bola sferis, tapi ukurannya adalah dari 20 sampai 80. Jadi kalau ini kita bicara ukurannya sama. Ya. Kemudian apa namanya? Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri adalah yang ekstrim ya, yang 80 dan 20. Ini dipisahkan yang 20 dan 80. Jadi Anda bisa lihat ya puncaknya kalau yang 80 adalah di sekitar 550 ya nanometer puncak absorbansinya. Tapi kemudian kalau yang 20 nanometer ukurannya bentuknya bola sama, yaitu berada pada sekitar 500, mungkin sekitar 530 lah kira-kira ya. 500 kan di sini, 510, 10, 20, 30. Ya, saya perkirakan di 530. Jadi dari 530 untuk 5 ukuran 200 nano, kemudian sampai di 570 kira-kira ya, 550 atau 60, 70. Saya bulatkan ke 70. Nah ini pergeseran ini karena apa? Karena ukuran ya. Karena ukuran nanopartikelnya. Nah bentuknya semuanya sama bola ya. Atau sferis ya. Sferis ya, bentuknya seperti bola. Spherical ya. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh yang lain nih bentuknya yang atas ya, seperti tadi ya lempengan atau bola. Kemudian yang bawah adalah segitiga bentuknya ya. Anda bisa lihat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah plasmonnya tadi? Jadi mungkin kembali sedikit ke depan ya. Nah ini ya, jumlah plasmon. Number of plasmon resonan itu tergantung dari jumlah puncaknya ya. Nah, atau puncak itu ditentukan oleh bentuknya. Oke ya, puncaknya. Jadi number of plasmon resonan. Sekarang kita lihat
Kalau yang atas itu bentuknya ini ya, hampir seperti bola gitu ya. Sferis itu punyanya satu. Oke ya, punya satu ini. Oke toh. Nah, itu kemudian ukurannya nanti akan menentukan ya puncaknya itu ketinggiannya, intensitasnya maksudnya. Intensitasnya itu akan menentukan. Nah, tapi kalau bentuknya segitiga itu eh, apa namanya? Karena arah radiasinya bisa ke sini misalnya kalau ini ya. Kalau yang biru arah radiasi dari sini, maka hasilnya biru yang ini ya. Ya. Kemudian kalau yang hijau itu membentuk yang ini. Lalu yang merah ini ya kalau arah arah apa namanya arah radiasinya ini misalnya ini partikel nanonya bentuknya segitiga seperti ini maka akan timbul merah. Nah warna merah, hijau dan biru itu tergantung dari bentuknya. Kalau bentuknya segitiga dia akan muncul seperti ini ya. Kalau bentuknya bola spherical itu akan menjadi ya akan menjadi puncaknya akan tunggal seperti ini. Puncaknya kan tunggal ini. Ini ada kecil tapi nggak signifikan ya. Puncaknya tunggal. Tapi kalau segitiga puncaknya jadi banyak. Satu, dua, tiga ya. Ini juga yang hijau juga satu, dua, tiga. Yang merah juga satu, dua, tiga. Jadi yang unik seperti itu ya. Nah ini shape nih. Jadi sekali lagi bentuk dan ukuran ya. Poin penting sampaikan ya. Eh, bentuk dan ukuran nanopartikel itu ternyata mempengaruhi ini ya serapan. Ya kalau bentuknya bola punyanya satu seperti ini kan, ini spherical. Tapi kalau bentuknya segitiga, ini ternyata arah plasmonnya berbeda-beda nih. Anda bisa elektron di apa dipengaruhi dari sini, elektron yang ada pada logam dipengaruhi dari sini atau dari sini. Ya dari sini. Ini adalah secara umum ya. Oleh sebab itu nanti kalau misalnya kita punya nanopartikel dengan puncak yang apa namanya bervariasi gitu ya, ada yang melebar dan sebagainya, itu kemungkinan kita memiliki nanopartikel yang tidak seragam bentuknya ya, tidak seragam. Ya mungkin ada campur kok puncak ini ada puncak ini ya muncul ya ini bentuknya adalah spherical. Kemudian ada puncak yang lain tambahan lagi, yaitu berarti kemungkinan ada bentuk yang lain ya. Nah ini sebagai contoh yang ada di layar adalah untuk yang segitiga dan sferis ya, segitiga dan sferis atau bentuk bola itu, ya bentuk bola. Nah ini kalau digabung tadi beberapa contoh uh, bentuk nanopartikel atau shape ya, bentuknya, the shape Anda bisa lihat antara yang segi 6, maaf, ada yang segi 6, kemudian segitiga, kemudian ini bentuknya adalah segi 4 ya atau bola spherical ya, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah perkiraan teoritik ya, perkiraan teoritik dari nanopartikel absorbansi dari plasmon itu. Jadi yang hitam ini ada 4 warna ya, ada 4 warna, bentuknya adalah dari sebelah kanan atas. Jadi hijau, hijau, biru, merah, hitam ya. Hijau, biru dari kanan ke kiri ya. Hijau, biru, merah, hitam. Ya itu adalah perbedaan bentuk. Ya, jadi bentuk yang segitiga ya ternyata triangular shape nanoparticle produce plasmon with altered frequency and magnitude. Nah, ternyata yang paling unik adalah yang segitiga ya. Kenapa segitiga? Karena nah ini alasannya adalah kita punya radiasi dengan apa namanya arah ke partikel berbeda-beda. Kalau dari sini ya itu agak jauh ke sana kan untuk mengalami resonansi itu. Ya dari sini. Kalau di sini mungkin nggak terlalu besar ya. Kalau di sini arah resonansinya berbeda lagi. Jadi sekali lagi triangular shape nanoparticle produce plasmon with altered frequency and magnitude.
Ya, jadi kalau Anda lihat di situ yang warna hijau adalah miliknya partikel yang berbentuk segitiga. Yang paling unik ya, yang paling unik. Nah, nah oleh sebab itu ketika kita apa namanya mempelajari sifat bentuk dan ukuran nanopartikel terhadap absorbansinya ya, maka eh, kita bisa membandingkan ya antara bentuk yang satu tadi segitiga, segitiga kemudian segi 6 ya ini ya segitiga, segitiga segi 6 lalu kemudian bentuk bola dan segi 4 itu ternyata memiliki puncak yang berbeda-beda. Oke, puncak yang berbeda-beda. Ya, nah kalau kita bandingkan dengan tingkat energi ya, atom dalam keadaan ruah kan berbeda itu kan. Jadi kalau atom dalam keadaan ruah atau dalam keadaan bulk ya, itu tingkat eksitasinya kan berbeda nanti ya. Jadi seperti ini misalnya kalau Anda punya apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 elektron yang ada pada atom nitrogen itu pada N ya. Itu kalau tereksitasi kan ini pindah ke sana. Ya, yang ini pindah ke sini atau ini pindah ke sana. Energi eksitasinya seperti itu. Yang kanan adalah band gap-nya, ini adalah band gap. Oke. Ini adalah eksitasinya, ini band gap-nya. Ini adalah elektron yang ada pada valensi band. Ini adalah pada conduction band. Oke. Jadi conduction. Jadi kalau elektron pindah dari valensi band ke conduction band, maka dia akan apa? Mudah bergerak elektronnya. Yang di sini adalah elektron yang tertarik inti. Nah, kemudian yang ini yang tarikan intinya agak lemah ya. Namanya adalah conduction band. Tahu conduction berarti dia bisa elektronnya bisa bergerak dengan mudah ya. Free elektron. Free elektron movement ya. Elektron bergerak dengan mudah. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi valence band correspond to the ground state of valence electron. Valence ini pakainya E ya. Kemudian conduction band itu tergantung dari elektron yang berada pada apa namanya keadaan di mana dia bergerak bebas. Jadi kalau logam yang memiliki sifat konduktor itu jarak antara valensi band sama conduction band itu dekat ya. Ya dekat. Sehingga elektron bisa mudah dengan mudah gitu. Tapi kalau isolator elektron yang berada dalam keadaan valensi band sama conduction band itu jauh sehingga dia akan susah untuk bergerak dari valensi band ke conduction band. Oleh sebab itu dia akan menjadi isolator. Dia menjadi isolator. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan energinya ya? Energi pada apa namanya? Plasmon tadi ya. Energi pada plasmon. Ya, energi pada plasmon. Nah, ini kalau kita ingin menghitung energi dari plasmon itu menggunakan persamaan Planck tadi ya. Ya, persamaan Planck. Misalnya ya, misalnya kalau kita memiliki semikonduktor ini ya, semikonduktor, katakanlah misalnya ini ya, gallium phosphide ya, GaP ini kan semikonduktor. Jadi gallium yang didoping dengan phosphide ya, fosfor. Ya, gallium didoping dengan phosphide ini misalnya memiliki band gap energi. Band gap energi adalah jarak antara ini ya, antara elektron yang berada dalam keadaan valence state sama yang conduction state ya, conduction state. Maka kalau untuk gallium phosphide itu misalnya 2,26 elektron volt ya, bisa diukur dengan menggunakan elektrokimia ya, dengan metode voltametri itu bisa untuk mengukur ini band gap-nya. Ini kalau misalnya kita memiliki semikonduktor dengan band gap 2,26 elektron volt, maka berapa anunya ini ya
emisi cahayanya. Ya, emisi cahayanya. Dia bisa mengemisi cahaya pada lampu lampu apa namanya LED ya, light emitting dioda, lampu dioda. Ya itu kita gunakan persamaan Planck saja. Jadi E sama dengan H kali C dibagi lambda ya. Kan yang lambda yang dicari kan? Yang lambda dicari. Energinya kita tahu ya, energinya adalah ini energi band gap-nya 2,26. Kemudian kemudian apa namanya? Kecepatan cahaya kita tahu 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per detik gitu ya. Atau 300, biasanya dibulatkan 300.000 km per detik itu. 300.000 km per detik ya. Itu adalah kecepatan cahaya. Kemudian konstanta Planck kalau dijadikan elektron volt jadi sekian ini ya. 4,136 kali 10 pangkat minus 15 elektron volt second ya, elektron volt second. Lalu kemudian band gap-nya adalah 226 elektron volt. Jadi ini harus sama satuannya ya. Ini jadikan elektron volt energinya, ini juga elektron volt ya. Ya, konstanta Planck-nya dijadikan elektron volt. Jadi 4,136 kali 10 pangkat minus 15. Maka kita akan dapatkan sifat optik dari apa namanya semikonduktor gitu ya, katakanlah sebut semikonduktor aja mungkin. Gallium fosfida ada pada panjang gelombang 550 nanometer. Oke, 550 meter. Jadi warnanya apa kira-kira? Merah ya, kira-kira ya, warnanya merah. Lampu LED-nya warnanya merah. Green light light emitting diode. Jadi ini seperti apa namanya partikel ini sebetulnya. Kemudian diberi muatan listrik akan menyala pada 550 nanometer. Ya, jadi ini adalah apa namanya sifat yang unik ya dari nanopartikel. Ternyata warna daripada lampu diodanya juga LED, light emitting diode-nya itu tergantung juga dari apa namanya semikonduktor yang dihasilkan. Ya, ini adalah dalam hal ini adalah gallium fosfida. Ya, gallium fosfida. Nah, ini adalah gambarannya ini. Elektron bergerak dari sini ke sini, dari valensi band ke conduction band dengan energi gap-nya adalah atau band gap energi adalah 2,26 elektron volt. Energinya ini akan bisa dikuantifikasi ya, yaitu memiliki panjang gelombang 550 nanometer. Ya, 550 nanometer. Ya, jadi 550 nm. Nah, itulah proses yang terjadi pada apa namanya? Proses yang terjadi pada apa? Nanopartikel ya, yang dia juga berfungsi sebagai dioda gitu ya, sebagai dioda. Oke. Nah, kemudian apa namanya untuk menjelaskan lebih detail mungkin ya. Jadi sifat band gap ini ya, band gap nanomaterial itu ternyata kalau dibandingkan dengan bulknya itu band gap-nya ternyata lebih tinggi ya. Jadi ini adalah dalam bentuk bulk besar ya ukurannya, di partikelnya di ukuran di atas mikrometer itu. Bulk itu artinya adalah ukurannya di luar nano ya. Kalau nano kan di bawah 100 nanometer. Kemudian dibandingkan ini band gap-nya ternyata berubah ya. Ya ini sudah dipelajari ya bahwa band gap nanopartikel itu lebih besar daripada bulknya. Ya. Jadi energy level spacing and quantum confinement untuk nanopartikel ternyata lebih besar. Nah, ini juga termasuk apa istilahnya sifat yang unik juga ini. Band gap dari nanopartikel itu lebih besar daripada dalam keadaan bulknya. Ya ini
penjelasannya belum banyak yang apa namanya memikirkan teorinya ya. Saya juga baru tahu di beberapa literatur mengatakan seperti itu. Cuma hasil penelitiannya belum bisa membuktikannya secara ini dan juga teorinya ya. Kalau pembuktian secara eksperimen sudah jadi datanya ada ya. Ya, jadi seperti ini misalnya band gap-nya ini berubah kalau Anda punya ukuran nano ya. Jadi lebih besar daripada ini kalau makin kecil ukurannya. Tapi teorinya mungkin belum ada ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sifat optik yang lain yaitu sifat quantum dot. Ya, quantum dot namanya dot itu titik ya. Dot artinya titik. Eh, kalau titik berarti dia punya apa namanya bentuk yang 3 dimensi ya. Namanya dot titik punya 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Nah, quantum dot ini yang unik dari quantum dot adalah dia punya band gap yang bisa digeser ya. Jadi band gap-nya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan gitu kan. Band gap tunable itu ini ya. Quantum dot A band gap tunable. Jadi tune itu berarti digeser menjadi besar atau kecil. Nah, ini para peneliti sekarang sedang apa namanya? Sedang katakanlah memikirkan ya bagaimana menggeser band gap itu atau mencun band gap itu ya dengan berbagai macam strategi ya. Bukan bentuknya, kemudian ukurannya dan lain-lain itu ya. Kemudian metode sintesisnya, mungkin pakai capping agent dan sebagainya itu menjadi area yang sekarang sedang banyak diteliti ya. Karena banyak diteliti. Nah, bagaimana cara menggeser band gap? Ya contohnya ini ya, misalnya Anda punya band gap di 2,26 elektron volt untuk gallium fosfida yang eh, membentuk ya nanopartikel. Nah, ini gimana gesernya? Kalau mau kita inginkan misalnya band gapnya jadi 3,0 gitu ya misalnya. Strateginya gimana? Itu perlu apa namanya? Pendekatan eh, baik teoretik maupun eksperimental ya. Nah, ini yang kita tahu aja mungkin ya. Kita dapat melakukan rekayasa ya, we can engineer. We can engineer the optical properties by controlling the size. Ini contoh. Jadi cara mengubah atau menggeser ya band gap adalah dengan mengendalikan ukuran, control the size. Ya, itu yang utama ya. Nah, barangkali sekarang dengan kemajuan di bidang apa namanya nanomaterial ya atau nanopartikel itu beberapa aplikasi di bidang biologi sudah mulai rame ya. Terutama untuk ini ya mengembangkan apa namanya aplikasi di bidang medis misalnya rekayasa genetik dan sebagainya itu ya rekayasa genetik misalnya biological tagging ini adalah misalnya dalam rekayasa genetika ya rekayasa genetika jadi kita perlu kerjasama dengan apa namanya ahli biologi juga ini kalau ingin mengembangkan fungsional yang lain yaitu fungsional non-material untuk biological tagging. Ya, tag itu artinya menempelkan sesuatu ke nanopartikel itu loh. Ya, menempelkan sesuatu ke nanopartikel. Jadi di tag itu kan ditempelkan kan. Ya, yang di tag adalah molekular biologi ya. Ya, molekular biologi atau material biologis ya, misalnya seperti enzim, kemudian protein, kemudian ya yang lain-lain mungkin ya, karbohidrat barangkali juga. Ya, ukurannya besar kan. Enzim, protein, karbohidrat. Itu yang bisa di tag ke nanopartikel. Nah, ini masih banyak area yang masih perlu apa istilahnya dibuka ya atau diklarifikasi ya, dibuka atau di uncover ya. Ya, di uncover atau dalam istilahnya adalah kalau dalam istilah penelitian di discover. Discover itu adalah sesuatu yang belum jelas kemudian di uncover supaya jelas gitu kan. Oke, selanjutnya ya, ini contoh quantum dot ya, nanopartikel yang ukurannya ini ya,
ukurannya adalah berbeda-beda ini ya, dengan panjang gelombang menyerap pada daerah yang berbeda-beda. Jadi QD-nya di 510, kemudian 555, 570, 590, 610, dan 650. Ya. Jadi sekali lagi untuk nanopartikel yang dalam bentuk semikonduktor itu dia punya sifat khas yaitu sebagai quantum dot. Ya. Dia tidak punya sifat plasmon tetapi punyanya adalah sifat quantum dot. Jadi ini energy level spacing and quantum confinement. As a semiconductor, sebagai semikonduktor, particle size reduce the band gap increase. Nah, kalau ukuran partikel yang mengecil nih ya, as semiconductor particle size is reduced. Kalau partikel size-nya dikecilkan, maka band gap-nya naik tadi ya. Nah, band gap-nya naik seperti ini ya. Kalau ukuran partikelnya dikecilkan, band gap-nya makin jauh nih. Makin jaraknya makin jauh. Jadi misalnya tadi ya, kita punya nanopartikel dengan band gap katakanlah 2,26 elektron volt ya. Kalau ukuran partikelnya dikecilkan misalnya, maka dia akan lebih besar daripada 2,26. Nah, 2,26. Oke, di sini ya, letaknya di sini. Nah, sekarang kemudian absorbansi dan luminescence. Nah, ini warna absorbansi dan luminescence. Kita akan bergeser ke arah biru ya. Ke blue shift, kita akan bergeser ke arah biru dengan ukuran yang makin kecil. Jadi ingat, warna biru itu ke arah panjang gelombang yang pendek ya. Kalau warna merah itu ke arah atau bergeser ke arah panjang gelombang yang panjang. Oke ya, absorbance and luminescence spectra are blue shifted with decreasing particle size. Jadi ke kiri itu adalah blue shift ya, ke kiri. Anda lihat ya, warna dari dotnya itu ke kiri berwarna biru, bukan berarti biru tapi mengarah ke biru gitu. Kemudian ya ke kanan akan mengarah ke merah. Jadi semakin besar ukuran partikel untuk semikonduktor ya, untuk semikonduktor atau quantum dot tadi ya, quantum dot, maka akan bergeser ke kanan, ke merah ya. Nah, jadi atau dibalik ini ya poinnya nih ya, semakin kecil ukuran ya, semakin kecil ukuran nanopartikel, maka akan blue shifted to the left. Ya, kalau makin besar akan menjadi red shifted ya, bergeser ke merah. Atau disebut gini aja, semakin besar ukuran partikel akan menjadi mengalami pergeseran merah, tapi kalau semakin kecil akan mengalami pergeseran biru ya, pergeseran biru ya, pergeseran biru. Oke, itu ya. Jadi ini untuk semikonduktor. Sifat ini disebut sebagai sifat dari quantum dot ya, quantum dot. Jadi ini dotnya itu makin besar atau makin kecil ya. Jadi ini kalau untuk nanopartikel yang bukan berasal dari logam ya. Kalau dari logam seperti AU dan AG itu kan sifatnya ada punya sifat plasmon. Ya, sifat plasmon. Kalau semikonduktor misalnya adalah contohnya adalah senyawa, misalnya Anda membuat quantum dot ZNS tadi contohnya adalah GAP, kemudian AL, misalnya AL apa? Kalau AL bisa didoping dengan yang lain, misalnya AL pospida mungkin juga bisa ya. Silikon juga bisa dibuat quantum dot juga. Itu mungkin dengan pospida, kemudian ya logam gallium, kemudian germanium juga bisa ya, germanium dibuat quantum dotnya. Yang penting dia akan memiliki sifat semikonduktor. Lalu kemudian pada ukuran yang kecil ya, ukuran yang kecil nanopartikel, dia akan memiliki sifat ini sebagai quantum dot. Ya, sebagai quantum dot. Jadi sekali lagi untuk quantum dot itu sebetulnya terjadi karena perubahan band gap ya. Ya, perubahan band gap.
Kalau dalam plasmon itu karena apa namanya? Polarisasi elektron sebagai akibat dari penyerapan radiasi cahaya pada daerah visible atau ultraviolet. Itu awan elektron ya. Kalau itu ada untuk logam. Yang punya awan elektron kan logam ya. Itu ikatan logam. Nah, ini adalah contoh quantum dot dari kadmium selenide ya, atau CDSE. Bacanya adalah cadmium selenide ya. Kalau bahasa Indonesia jadikan kadmium selenida ya. Kan kalau dua atom membentuk ikatan kan kita tambahi IDA kan. Misalnya CaO, kalsium oksida. Oke. MgO, magnesium oksida ya. Tambahi IDA. Kalau bahasa Inggris tambahi IDE ya. IDE. So, absorption spectra of cadmium selenide ya. Selenide. Anda lihat. Ini adalah yang apa namanya ukurannya Anda lihat nih. Mungkin poinnya gini. Ini adalah ukurannya 20 nano. Salah. 20 angstrom ya. 20 angstrom. Bukan nano tapi 20 angstrom. Kemudian ini adalah 40 angstrom ya. Ingat 20 angstrom sama dengan 2 nano ya. Ya sama karena 1 angstrom itu 0,1 nano atau 1 nano 10 angstrom. Nano 10 pangkat 9, kalau angstrom 10 pangkat minus 10, jadi 10 kali ya. Nah, ini. Kemudian yang merah, yang ini yang saya kasih dot merah ini adalah ukurannya adalah 40 angstrom atau 4 nanometer. Ya, 4 nanometer. Anda lihat puncaknya ya, geser kan band gap-nya ya. Band gap-nya kalau semakin kecil itu semakin besar nih, 2,6 kan di sini ya. Semakin besar itu semakin kecil band gap-nya. Jadi ini kalau Anda lihat 2,2 ini 2,1 ya untuk 40 nano. Lalu 2,6 itu untuk 20 nano. 20 angstrom ya. 20 angstrom. Ya ini maaf ini salah. Ini adalah 20 angstrom dan 40 angstrom. Atau 2 nano dan 40 dan 4 nano ya. Jadi Anda bisa melihat hubungan antara ukuran partikel, oke, ukuran partikel dengan ya ukuran partikel dengan apa namanya band gap-nya. Ya band gap-nya berubah, semakin kecil ukuran partikel, band gap-nya makin besar. Ya, makin besar. Ini untuk cadmium selenida ya, cadmium selenida. Jadi sini ya. Jadi absorbance and luminescence spectra are blue shifted with decreasing particle size. Ini untuk band gap kan gitu.